Oke, kembali lagi dengan Mem Ega ya. Kita akan belajar matematika. Kali ini materi kita itu tentang teorema Pitagoras. Nah, kenapa ya Mem namanya Pitagoras ya Mem ya? Apa Pitagorasnya yang menemukannya? Nah, kita bahas sedikit ya. Oke, walaupun dinamakan dengan Pitagoras, ternyata teorema Pitagoras pertama sekali itu ditemukan bukan oleh Pitagoras. Kenapa? Karena pada peradaban Mesir kuno, Cina kuno, bahkan di Babilonia, ternyata sudah ditemukan oleh sejarawan bahwa perhitungan dari atau kombinasi angka-angka pada Pitagoras atau pada segitiga siku-siku yang kita kenal dengan triple Pitagoras semenjak dulu itu sudah digunakan mereka. Nah, contohnya ada pada tablet di Babilonia ditemukan ada kombinasi 3 angka yang kita kenal dengan triple Pitagoras. Di situ sudah ada ditulisnya. Oke. Nah, jadi Mem kenapa namanya Pitagoras, Mem? Nah, si Pitagoras inilah yang mencetuskan perhitungan-perhitungan dari kombinasi 3 bilangan tersebut. Karena beliau yang mencetuskan perhitungannya, sehingga hubungan antara 3 buah bilangan yang terdapat pada segitiga siku-siku itu disebut dengan teorema Pitagoras. Paham sampai situ ya? Jadi panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, berarti ada 3 bilangannya nah ya, itu memiliki hubungan bilangannya. Nanti perhitungannya akan menjelaskan ya nak ya. Jadi perhitungan atau hubungan 3 buah bilangan pada segitiga siku-siku tersebut, itulah yang disebut dengan teorema Pitagoras. Paham sampai situ ya? Nanti kita akan lanjut, memang akan lanjut untuk membuat bagaimana perhitungannya. Oke ya, disimak ya. Oke, kita lanjut ya nak. Tadi di awal sudah bilang bahwa teorema Pitagoras itu berkaitan atau berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, memang Pitagoras ini pada segitiga siku-siku. Nah, oke ya, hubungannya seperti apa? Coba kita lihat. Saya punya segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-sikunya di AC. Oke, siku-siku di A. Oke, segitiga ini membuat, atau saya misalkan kalau di segitiga ini membuat ini sebagai alas ya, membuat ini alas, singkat dengan A. Kemudian AC itu sebagai tinggi segitiga atau ini T. Kemudian BC itu adalah sisi miring segitiga. Jadi kita buat ini M. Oke, sisi miring, alas dan tinggi. Nah, hubungannya seperti apa kita bahas. Yang pertama, teorema Pitagoras itu dibuktikan bahwa sisi miring kuadrat ini, miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat, kemudian ditambah dengan tinggi kuadrat. Ini dia. M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Oke, berarti jika nanti kita mau mencari M-nya kan tinggal gampang lah. M sama dengan, berarti kita akarkan kan, karena ini kuadrat. M sama dengan akar A kuadrat tambah T kuadrat. Bisa sampai situ ya. Ini untuk sisi miring. Kemudian untuk alasnya, alas kuadrat sama dengan, oke, berarti itu sisi miring kuadrat dikurang dengan tinggi kuadrat. Ini dia. Sehingga kalau kita mencari alasnya itu sama dengan akar ya, miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Ini rumusnya. Ini untuk alas. Oke, yang ketiga kita pakai untuk mencari tinggi. Tinggi kuadrat itu sama dengan miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Sehingga jika kita mencari tingginya itu sama dengan akar miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Sampai sini paham ya? Nah, dari sini kita lihat ternyata gampang. Sisi miring itu adalah jumlah. Ya kan? Kalau alas dia kita kurang, kalau tinggi dia kita kurang. Oke, dan yang perlu kamu ketahui bahwa pada segitiga siku-siku, sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring.
sisi miring ini adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang atau sisi yang paling panjang. Oke, sekarang Mem, kenapa di sini letak segitiga siku-sikunya? Apa karena ini lurus-lurus, Mem? Ini alas sama tingginya. Ya, alas dan tinggi itu harus tegak lurus, tapi digambar bukan harus yang tegak sama yang gini itu jadi sisi miring, bukan itu alasannya. Jadi letak sisi miring itu berada di hadapan siku-siku, di hadapan sisi miring. Jika ini sisi miringnya, depannya, mana depannya ini. Nah, inilah siku-siku. Nah, coba kamu perhatikan gambar 3 ini. Oke, ini sisi miring, ya kan? Berhadapan dengan siku-siku. Berarti ini benar. Siku-siku berhadapan dengan sisi miring. Ini siku-siku. Oke, ini siku-siku. Sisi miringnya mana, Mem? Apakah ini? Bukan yang mana yang mereng itu sisi miring. Nah, enggak. Bukan yang mereng, Mem. Maka di sisi miring, bukan. Di depannya siku-siku. Ini siku-siku, depannya. Ini. Depannya ini kan 13 kan? Maka inilah yang disebut dengan sisi miring. Oke, gambar ini. Mana siku-sikunya? Ini, Mem. Sisi miringnya mana, Mem? Apakah ini? Tidak, ya kan? Sisi miring itu di depannya. Nah, ini depannya. Berarti ini adalah sisi miring. Paham sampai situ ya, menentukan sisi miring. Oke, sekarang tinggal menghitungnya. Kita perhatikan. Nomor 1. AB 8 cm, AC 6 cm. Ditanya BC. Nah, kamu cek BC ini. BC ini apakah sisi apa ini? BC letaknya di depan siku-siku, Mem. Berarti ini sisi miring, Mem. Cocok? Iya, cocok. Berarti tinggal kita cari. M sama dengan sisi miring sama dengan akar. Diapain tadi sisi miring? Ditambah, Mem. Ya udah tinggal kita tambahkan. Mana tambah mana, Mem? Inilah kau tambahkan alas sama tingginya, boleh tinggi sama alas kan sama aja itu. Mem tambahkan tinggal berarti 6 kuadrat, jangan lupa kuadratnya, tambah 8 kuadrat. Berarti sisi miring sama dengan akar 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Berarti M sama dengan akar dari 36 tambah 64 100. Berarti M sama dengan akar 110. Sisi miringnya 10 cm. Dapat ya? Nah, tadi di awal ada Mem ceritakan triple Pythagoras. Yang manakah triple Pythagoras itu, Mem? Berarti kesimpulannya ada 3 buah bilangan yang membentuk triple. Berarti mana itu? Ya ini 6, 8, satu lagi mana? Ini yang kita cari 10. Inilah yang disebut dengan triple Pythagoras. Sampai situ ya. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan panjang AC. Nah, kita lihat AC di sini. Apakah AC ini sisi miring? Tidak. Kita udah tentukan yang miring itu adalah ini 13. Berarti AC ini siapa, Mem? Alas atau tinggi? Iya kan? Bisa salah satu. Ini alasnya berarti ini apanya, Nak? Tingginya. Oke, mencari tinggi tadi diapain? Ditambah atau dikurang mencari tinggi? Iya, dikurang. Oke, cepatnya. Mana kurang mana, Mem? Apa cocok 5 kurang 13? Jangan, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti berapa kurang berapa? Iya, 13 tapi dalam bentuk kuadrat. 13 kuadrat, ini dikurang 5 kuadrat. Oke, sehingga T sama dengan akar 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat itu 25. T sama dengan akar. Ini 144. Berarti T-nya sama dengan 12 cm. Paham itu ya? Sampai situ dapatlah jawabannya, T-nya 12 cm. Triple Pythagorasnya jadi apa ini? Tinggal kita buat pasangannya, Nak. 5 cm. Oke, baru 12. Urutkan dari yang paling kecil baru 13. 5, 12, 13 itu berarti kombinasi triple Pythagoras. Bisa ya? Oke, contoh terakhir nih. Kita lihat yang ditanya panjang QR nih. Mana QR ini? PQ, panjang PQ. Apakah PQ ini miring? Tidak. Ini miringnya udah kita tentukan, miringnya 25. Berarti PQ ini bisa jadi alas. A sama dengan akar. Diapain mencari alas, Nak? Tambah kurang? Iya, dikurang. Hanya miring yang ditambah. Berapa kurang berapa? Yang besar kurang yang kecil.
25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Berarti A sama dengan ini 625 dikurang 49. Ya kan? Berarti A sama dengan berapa ini? 576 ya. 576. Akar 576 berarti 24 cm. Dapatlah A-nya 24 cm. Berarti dari sini triple Pitagorasnya apa aja ini? Pasangannya 7 baru nak? Iya, 24, 25. Ini adalah triple Pitagoras. Paham sampai situ ya? Inilah mencari salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku jika salah satu sisinya tidak diketahui. Bisa ya diikuti ya? Oke, selamat belajar semuanya.